Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian pujian yang diambil dari Yesaya pasal 46 ayat 4 yang kita akan renungkan pada hari ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita ada dalam 40 hari masa raya Prapaskah. Masa-masa menarik diri untuk kita makin dekat dengan Kristus, sembari juga menantikan hari kemenangan Kristus atas maut yang akan kita rayakan beberapa hari lagi. Hari ini kita memasuki hari yang ke-33. Bapak Ibu Saudara, pujian yang telah kita dengarkan dan mungkin ikut kita nyanyikan di awal tadi merupakan bagian pujian yang dipopulerkan oleh Gloria Trio dan diproduksi oleh PT Stora Adiswara atau lebih dikenal sebagai Maranatha Record pada tahun 90-an. Jadi, kita yang telah ada aktif di tahun 90-an, kemungkinan tidak asing dengan lagu pujian yang diambil dari Yesaya 46 ayat 4 ini. Hanya sedikit beda di bagian awal. Di lagu, di pujian ditambahkan kata Yesus. Jadi, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Di mana di teks Yesaya pasal 46 ayat 4 hanya disebutkan sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Jadi saya pikir kalau hari ini kita akan merenungkan dan menghafal ayat ini, mungkin akan lebih mudah bila kita melakukannya dengan menyanyikan pujian di awal tadi. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari Yesaya 46 ayat 4 ini adalah bahwa Allah, Yahweh, melalui Yesaya sudah menubuatkan apa yang akan terjadi pada Yehuda sekitar 100-200 tahun sebelum terjadinya, yaitu sebelum pembuangan mereka ke Babel dan bahkan kembalinya mereka dari Babel. Bapak Ibu Saudara, kerajaan Babilonia yang termasyhur bahkan sebelum mereka menginvasi kerajaan Yehuda sudah diramalkan kejatuhannya melalui bagian Yesaya 46 ini. Seperti di ayat 1 dan 2 dikatakan, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan 2 ini dikontraskan dengan apa yang terjadi di ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 di Yesaya pasal 46 ini, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yahweh melalui Yesaya 46 mau mengatakan begini kepada bangsa Israel. Aku memang akan menghukum kamu karena kedegilan, kebebalan hatimu oleh bangsa yang masyhur di bumi. Tetapi kekuasaan mereka pun ada batasnya. Akulah yang membatasinya. Dan Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan untuk membebaskan mereka dinyatakan dengan terang benderang bahwa Babel dan bangsa-bangsa lain di sekitar Israel itu kan memiliki dewa-dewa mereka sendiri yang tidak hidup sebenarnya, yang mati sebenarnya. Bangsa-bangsa itu punya patung-patung yang mati, yang justru diangkut oleh manusia. Sedangkan Israel adalah bangsa kepunyaan Allah sendiri, kesayangan Allah. Allah ingin mengatakan,
Akulah yang akan mengangkat dan menggendong kamu, bukan sebaliknya. Akulah sumber kekuatan. Akulah yang memelihara kamu, bukan sebaliknya. Dan memang tidak akan pernah mungkin sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah ciptaan, sedangkan Allah adalah pencipta kita. Dan lagi, Allah melakukan semua penyertaannya itu secara komplit, menyeluruh, yaitu sejak dari kandungan, dari rahim, melalui kata kudukung, kujunjung di ayat yang ketiga. Dan Allah terus-menerus memberikan penyertaannya, penyelamatannya, pemeliharaannya, hingga masa putih rambut mereka, juga hingga masa putih rambut kita semua, Bapak Ibu Saudara. Allah telah dan akan terus menggendong kita, menanggung kita, memikul kita, dan menyelamatkan kita. Masih ragukah kita dengan kehadiran dan penyertaannya? Benar, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada masa-masa kita dalam kesulitan. Mungkin juga kita ada dalam masa-masa kita ini sedang dihukum, didisiplin oleh Tuhan karena keberdosaan kita. Tetapi, bukankah Dia adalah sekaligus Tuhan, Allah penyelamat kita, pembebas kita, dan Dia tetap akan menyertai kita selama-lamanya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama berdoa di hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Ubah terus hati kami untuk makin diteguhkan akan cinta-Mu, bahwa Engkau adalah penyelamat satu-satunya hidup kami, bahwa Engkau adalah satu-satunya penopang hidup kami dari dulu, sekarang, dan seterusnya, bahkan sampai memutih rambut kami, bahkan sampai dalam kekekalan selama-lamanya. Bapa Surgawi, ingatkanlah kami sepanjang hari ini bahwa Engkau ada menopang kami selalu untuk dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita hafalkan dan hayati ayat kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya pasal 46 ayat yang keempat sepanjang hari ini. Selamat menjalani puasa dan melayani Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu.